Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau upload ada video lain pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa satu emiten yang mulai dilepas CEO-nya di harga resisten. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham yang pada saat IHSG kemarin bergerak naik, malah asing kembali keluar dari saham-saham tersebut. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ASII. Saham ASII pada perdagangan hari Jumat terpantau naik 0,08% ke angka 4.460. Tapi jika kita perhatikan di grafik, saat ini ASII trennya masih bergerak sideways untuk tren jangka pendeknya. Dengan resisten bisa kita lihat ada di sekitar 4.500. Hari Jumat kemarin, ASII sempat naik di atas 4.500 tapi belum berhasil break, kembali ditutup di sekitar 4.460. Dan bisa kita perhatikan dalam satu bulan terakhir ini, ASII mencoba untuk naik di atas 4.500 masih gagal. Awal Juni memang sempat naik di atas 4.500, mencoba untuk naik di atas 4.650 ternyata masih gagal dan kembali melemah. Sehingga cara pergerakan ini masih sideways, dan untuk tren jangka menengah ASII trennya masih bergerak sangat downtrend karena beberapa kali sebelumnya mencoba naik di atas garis EMA 50 masih gagal dan masih terus melanjutkan penurunan. Dari cara tren ini masih belum oke, apalagi jika kita perhatikan ASII pada kenaikan hari Jumat kemarin ini malah terpantau ada distribusi asing juga. Jika kita perhatikan dalam satu bulan ini sebenarnya masih terus keluar dari saham ASII. Jadi secara teknikal saat ini memang masih sideways. Apabila teman-teman menganggap ASII saat ini sudah turun lumayan dalam, sudah lumayan murah dan ingin coba pantau, memang masih bisa dipantau tapi lebih oke atau lebih aman apabila mau entry itu tunggu ASII berhasil naik di atas 4.500. Karena apabila berhasil break 4.500, cara pergerakan ASII akan mulai membaik karena cara pergerakan saat ini mulai sideways, ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Jadi paling aman wait and see dulu. Lihat minggu depan apakah ASII berhasil break 4.500. Apabila berhasil break, misalnya menarik untuk coba dipantau dan entry dengan target jangka pendek di garis EMA 50 sampai 4.700 untuk target take profit. Karena ingat, walaupun berhasil naik di atas 4.500, jika terpantau gagal break garis EMA 50, cara pergerakan ASII belum ada konfirmasi akan bangkit dari downtrendnya. Karena beberapa kali juga sebelumnya sempat rebound dari daerah support, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 selalu tertahan dan malah melanjutkan low. Jadi tetap harus hati-hati walaupun ASII setelah berhasil break 4.500 ada potensi untuk naik. Atau teman-teman ingin coba spekulatif buy, jika terpantau ternyata ASII masih kesulitan untuk break 4.500, coba tunggu di sekitar 4.300 sampai 4.350 untuk coba spekulatif buy di sekitar zona support ini. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham TWR yang jika kita lihat dalam satu minggu ini memang mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi secara pergerakan ingat ini juga masih bergerak sangat downtrend. Beberapa kali juga bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150, ternyata gagal naik dan masih terus melanjutkan low dan masih bergerak downtrend. Dan saat ini jika kita lihat dalam satu bulan terakhir ini di bulan Juni, TWR mencoba untuk bertahan di sekitar 670. Dan setiap kali mengetas 670, TWR mulai sideways. Satu minggu ini malah berhasil naik di atas 700. Jadi ada potensi memang untuk mulai terbentuk high low. Tapi ingat kenaikan saat ini mendekati resisten di EMA 50 di sekitar 750 saat ini. Dan bisa kita perhatikan minggu depan ada ex-date dividend di hari Jumat. Dan memang minggu depan ada potensi untuk kembali mendekati 750, tapi ingat apabila tetap masih gagal break dan dekat dengan ex-date-nya, ada potensi terkena dividend trap apabila memang gagal naik di atas garis EMA 50. Dan untuk TWR bisa kita perhatikan di sini, asing juga terpantau masih terus keluar dari saham TWR dan kenaikan 2% jika kita perhatikan ini semua tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi tetap TWR ada potensi untuk naik, tapi potensi untuk break garis EMA 50 sepertinya masih kecil minggu depan karena tidak ada akumulasi besar, asing masih terus keluar, plus sudah dekat dengan ex-date dividennya. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 670 sampai 700, tetap pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata TWR minggu depan gagal bertahan atau naik di atas garis EMA 50. Atau teman-teman ingin hold
Misalnya bisa hold selama 700 tidak terlewati. Apabila kembali turun bawah 700, TWR tidak aman, masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Selanjutnya Jasa Marga bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir juga mencoba naik di atas garis EMA 50 dan harga 5.000 ini belum terkonfirmasi break. Bisa kita perhatikan sebelumnya juga sempat naik di atas garis EMA 150, satu naik lumayan tinggi, mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 sampai 5.200. Jasa Marga masih gagal break dan kembali melemah dan turun di bawah garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan setelah sempat turun bawah 4.800, Jasa Marga memang sempat rebound, tapi 1 minggu ini bisa kita lihat tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini harga 5.000 masih merupakan resisten kuat dan garis EMA 50 masih berupa resisten kuat di skala 5.025. Dan 1 minggu ini juga candlenya tidak begitu oke karena ada shadow ke atas lumayan panjang dan ternyata tetap belum berhasil break. Dan malah hari Kamis sempat melemah. Dan jika kita perhatikan kenaikan 1% untuk JSMR hari Jumat kemarin, ini untuk asing jika kita perhatikan di sini masih terus keluar, dan di broker summary pun walaupun naik 1% ini ada distribusi besar. Jadi ingat, secara teknikal ini masih belum aman karena belum berhasil naik di atas resisten kuat 5.000 dan garis EMA 50, plus candle hari Jumat juga tidak begitu oke, dan ternyata malah ada distribusi besar pada kenaikan 1% ini. Jadi JSMR saya lihat minggu depan masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan secara history, beberapa kali mengetes garis EMA 150, JSMR gampang terlewati. Sehingga ada potensi apabila mengetes kembali garis EMA 150, JSMR masih ada potensi untuk kembali turun menuju target berikutnya di 4.800. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah dapat di sekitar 4.800 sampai garis EMA 150, Musa pertimbangkan untuk keluar apabila JSMR minggu depan tetap kesulitan untuk naik atau bertahan di atas 5.000. Jadi patokan saat ini menurut saya di 5.000 sampai garis EMA 50. Selama masih gagal naik secara pergerakan, JSMR masih belum aman, masih ada potensi untuk kembali melemah atau melanjutkan downtrendnya. Selanjutnya saham Kalbe juga bisa kita perhatikan hari Jumat kemarin turun 0,97% ke 1.525. Candle hari Jumat juga tidak begitu oke. Dan jika kita perhatikan, Kalbe juga setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 selalu tertahan di garis EMA 150. Jadi bisa kita lihat walaupun sempat tanggal 7 Juni terbentuk candle hijau berada di atas garis EMA 150 dan sudah mencapai atau menyentuh target berikutnya di 1615, cara candle ini belum terkonfirmasi break. Jadi saat itu bisa kita lihat gagal naik, ini terbentuk candle merah sehingga ini belum terkonfirmasi. Keesokan harinya masih lanjut turun dan ternyata memang kembali berada di bawah garis EMA 150. Sehingga cara candle ini belum terkonfirmasi break dan saat ini malah dekat dengan garis EMA 50 di skala 1520. Dan bisa kita perhatikan di sini pada penurunan hari Jumat kemarin ini juga terpantau masih ada distribusi. Asing juga jika kita lihat dalam beberapa minggu ini mulai keluar dari saham Kalbe. Jadi Kalbe tetap Musa masih tidak begitu aman juga walaupun sebelumnya juga sempat naik lumayan tinggi dari 1.400 sampai 1.600-an. Tapi karena belum terkonfirmasi break garis EMA 150 sehingga secara pergerakan ini belum terkonfirmasi uptrend, plus saat ini mulai melemah dan ada distribusi. Sehingga minggu depan saya lihat Kalbe masih ada potensi untuk mengetes garis EMA 50 dan masih ada potensi untuk kembali menyentuh atau mengetes 1.500. Dan ingat apabila terpantau Kalbe minggu depan gagal bertahan di garis EMA 50, Kalbe ada potensi untuk mulai melemah atau kembali bergerak downtrend. Jadi harus hati-hati apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekitar 1.400, Musa pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata Kalbe gagal bertahan di garis EMA 50 minggu depan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.